Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlailatul Magfiro dan rekan saya Helen Imega Natsya akan mempresentasikan tentang laporan keuangan organisasi nirlaba. Pertama, kita akan memahami karakteristik organisasi nirlaba partai politik. Pengertian partai politik disebutkan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Partai politik memiliki karakteristik utama, yaitu faktor kekuasaan yang dimilikinya dan perannya dalam mewakili rakyat, struktur dan mekanisme dalam organisasi partai politik. Peran dan fungsi akuntansi dalam lingkungan partai politik. Ketua partai politik untuk menyusun perencanaan, mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam usaha memenuhi tujuan, dan melakukan tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan pemerintah pusat dan daerah berkepentingan untuk menerima laporan pertanggungjawaban partai politik yang telah diaudit oleh BPK atas penggunaan dana bantuan keuangan dari APBN atau APBD. Selanjutnya, karakteristik organisasi nirlaba LSM. Nilai, visi, dan misi yang dianut dan diperjuangkan tersebut memengaruhi karakter organisasi LSM, termasuk kelompok pendanaan dan kelompok masyarakat yang menjadi objek programnya. Jadi, akuntabilitas terkait dengan tindakan atau perilaku yang didasarkan pada standar etik, kinerja yang optimal, dan penghargaan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, HAM, dan hak asasi perempuan. Sistem akuntansi LSM. Metode pencatatan akrual. Tujuan dari pelaporan keuangan LSM adalah menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Di samping itu, untuk menunjukkan akuntabilitas suatu organisasi terhadap sumber daya terpercaya, yaitu dengan 1. Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan. 2. Menyediakan informasi mengenai bagaimana organisasi LSM menadai aktivitasnya dan memenuhi persyaratan kasnya. 3. Menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi kemampuan organisasi LSM untuk menandai aktivitasnya, dana untuk memenuhi kewajiban secara komitmennya. 4. Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu organisasi LSM dan perubahan di dalamnya. 5. Menyediakan informasi menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja organisasi LSM dari segi biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Nah, berikut adalah karakteristik kualitas laporan keuangan LSM. Pertama, dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan atau reliabilitas, penyajian judul, substansi mengungguli bentuk, netralitas, pertimbangan sehat, kelengkapan, dan yang terakhir dapat dibandingkan. Pengguna laporan keuangan LSM. Pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi dalam laporan keuangan LSM antara lain pengurus, staf relawan, pemerintah, penyumbang, kreditur, dan publik atau masyarakat luas, terutama donatur dan objek dampingan. Tujuan utama laporan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu LSM
untuk memenuhi kepentingan pasar, staf, atau relawan, penyumbang, pemerintah, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya LSM serta masyarakat luas. Kemudian karakteristik organisasi nirlaba yayasan. Yayasan ialah badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Tujuan yayasan. Yayasan memiliki tujuan yang spesifik dan unik yang dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Tujuan yang bersifat kuantitatif mencakup pencapaian laba maksimum, penguasa pangsa pasar, pertumbuhan organisasi, dan produktivitas. Sementara tujuan kualitatif sebagai efisiensi dan efektivitas organisasi, manajemen organisasi yang tangguh, moral karyawan yang tinggi, reputasi organisasi, stabilitas pelayanan kepada masyarakat, dan citra perusahaan. Yang terakhir, karakteristik organisasi nirlaba, Badan Layanan Umum atau BLU. BLU ialah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk pemerintah guna memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Kriteria BLU: bukan kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan sebagai satuan kerja instansi pemerintah, dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi, berperan sebagai agen dari menteri atau pimpinan lembaga induknya, di mana kedua belah pihak menandatangani kontrak kerja. Menteri atau pimpinan lembaga bertanggung jawab atas kebijakan layanan yang hendak dihasilkan. BLU bertanggung jawab untuk menyediakan layanan yang diminta. Karakteristik sistem keuangan BLU antara lain: yang pertama, menggunakan basis akrual. Yang kedua, sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan. Yang ketiga, sistem akuntansi BLU disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan praktek bisnis yang sehat. Tujuan BLU: untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta menerapkan praktik bisnis yang sehat. Selanjutnya, Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba menyediakan jasa dan tidak beritikat untuk memperoleh laba. Organisasi ini umumnya dibiayai dari kontribusi, perolehan dana dari endowment atau investasi, pengenaan tarif atas jasa yang diberikan, dan pemberian bantuan dari pemerintah. PSAK nomor 45 memberikan pengertian tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba adalah untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Komponen laporan keuangan menurut PSAK nomor 45 menjelaskan bahwa komponen laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi: yang pertama, laporan posisi keuangan; yang kedua, kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan; yang ketiga, likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya dan kebutuhan pendanaan eksternal; yang keempat, laporan aktivitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf, dan jika ada yang ditanyakan atau didiskusikan, mohon diajukan. Terima kasih.